Where's the phone? Hello? Hello? Yo, halo hai seluruhku semuanya. Balik lagi dengan Mister Tu, bukan Mister yang suka kentu. Gimana? Isi dompet aman? Istri tetangga masih sehat? Gue ingin tahu apa yang akan kalian lakukan dan rasakan ketika di tengah kehidupan bahagia kalian disekap di dalam ruangan isolasi seorang diri oleh orang yang tidak kalian kenali dan hanya diberikan fasilitas seadanya serta menu makanan yang sama setiap harinya. Gue yakin kalian pasti akan stres, bahkan bisa melakukan bunuh diri. Nah, pada kesempatan kali ini gue bakal merekomendasikan sekaligus mengulas sebuah alur cerita film berjudul Old Boy yang telah rilis pada tahun 2013. Bergenre action, drama, dan misteri yang dibintangi oleh Elizabeth Olsen, Josh Brolin, Samuel L. Jackson, dan Sarto Copley, serta para pemain lainnya yang tidak gue sebutin satu persatu. Asal kalian tahu, film Old Boy memiliki plot twist yang sangat gila dan pasti akan membuat kalian melongo. Film ini adalah remake dari film Old Boy yang pertama yang rilis pada tahun 2003. Tapi gue di sini akan mengulas film Old Boy yang telah rilis pada tahun 2013. Tanpa bercincong-cincong, selamat menonton dan welcome back again. Film ini dimulai dengan seorang pria paruh baya sekaligus tokoh utama bernama Joe Dossett. Dia berprofesi sebagai karyawan di salah satu perusahaan di bidang periklanan. Yang tampaknya dalam pekerjaannya dia kurang berkompeten dan kurang berprofesional. Dia juga seorang pecandu minuman keras sehingga membuat dia sering teler dan acak-acakanlah dalam hidupnya. Joe juga memiliki seorang anak berumur 3 tahun dan seorang istri bernama Donna, yang juga hubungan keduanya kurang baik. Singkat cerita, dia sedang bekerja menemui salah satu kliennya untuk membicarakan kesepakatan kerja. Setelah percakapan itu usai, tampak si klien senang dengan kesepakatan yang dibuat oleh Joe. Namun, sesuai dengan latar belakang dan hobinya Joe, dia malah menggoda kekasih dari kliennya tersebut, sehingga membuat kliennya kesal dan memukul Joe. Joe yang sudah mulai tampak tak peduli dengan pekerjaannya menghabiskan waktunya dengan mabuk-mabukan di jalanan dan membuat sedikit kegaduhan. Sampai sini kalian paham kan Joe ini wataknya seperti apa serta hobinya yang sangat tidak jelas? Oke, lanjut. Di saat dia mabuk dengan lagak telernya, dia mendatangi sebuah bar milik Jackie. Akan tetapi karena itu tengah malam dan bar milik Jackie sudah mulai tutup, Jackie mengusir Joe dan menyuruh Joe datang lain kali. Joe pun pergi. Tak lama kemudian, dia berjalan dan bertemu dengan seorang wanita membawa payung berwarna kuning. Dan disinilah awal mula cerita konflik sebenarnya dalam film ini. Kondisi Joe yang sedang mabuk, dia diculik oleh wanita tersebut. Scene pun berganti saat Joe terbangun di atas kasur dengan ruangan tampak seperti hotel standar lah ya. Joe masih belum sadar kenapa dia bisa berada di ruangan itu. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa tidak ada kunci pintu untuk keluar dari ruangan itu. Membuatnya tampak marah dan berteriak-teriak agar dibukakan pintu. Lalu seseorang memberikan makanan dan vodka dari bawah pintu. Joe pun langsung menghampirinya dan menanyakan kenapa dia bisa berada di situ. Seorang tersebut tampak tak peduli dan segera menutup celah pintu dan pergi. Joe tampak stres di ruangan itu di mana dia tidak bisa keluar sekaligus Joe hanya diberikan makanan yang sama setiap harinya. Saat si Joe ini menonton acara TV di mana dia melihat seorang wanita sedang memperagakan senam kesehatan. Nampaknya si Joe ini mulai tertarik dengan acara TV itu dan benar saja si Joe tampak horny dan sange ketika dia melihat wanita di balik layar TV itu. Si Joe pun langsung dong melakukan enak-enak dengan dirinya sendiri alias coli atau onani. Di sini, sebagai laki-laki pasti saya merasa tak nyaman dengan scene ini. Kecuali yang melakukannya adalah wanita Asia. Saat Joe selesai dengan ritualnya,
Tiba-tiba asap yang keluar dan mengepul dari atap memenuhi ruangan itu, membuat Joe pingsan karena menghirupnya. Saat Joe pingsan, orang-orang tak dikenal masuk dan menggeledah tubuh Joe, serta mengambil sampel rambut, air liur dari tubuh Joe, termasuk sperma yang masih hangat. Ih, jijik. Saat Joe terbangun dari pingsannya, dia melihat saluran televisi sembari makan menu makanan yang sama pastinya. Di dalam layar tersebut, menayangkan sebuah berita yang memberikan pemberitaan pemerkosaan dan pembunuhan keji kepada seorang wanita di apartemen. Yang tak lain, itu adalah Donna, istri Joe, dan pelakunya adalah suaminya sendiri alias Joe Dossett. Tuduhan itu membuat Joe menangis sedih dan ambiar pastinya. Karena nasib sial di kehidupannya. Kasihan juga si Joe ini. Hari-hari Joe tampak mulai stres karena masalah yang datang kepadanya. Terlihat, Joe mulai menghayal dengan bertemu dengan seseorang yang tak lain itu adalah foto yang ada pada dinding yang pertama kali dia lihat saat di ruangan itu. Tak sampai situ, Joe bahkan mengajak tikus berteman dengan dirinya. Karena ya saking kesepiannya si Joe ini sih. Namun, saat Joe terbangun dari tidurnya kembali, dia mendapati kiriman makanan dan benar saja, itu adalah tikus-tikus milik Joe yang sudah dimasak dan dihidangkan kepada Joe. Di sini, gue kasihan sekali sama Joe, hingga membuat saya tertegun, tapi tidak, ya tertegun aja sih. Oke lanjut, Joe yang stres pun menyakiti dirinya sendiri dan berniat bunuh diri. Namun, saat Joe tersadar dari tidurnya, Joe mendapati dirinya yang sudah terbalut lukanya sehingga membuat dia sehat kembali serta rambut dan jenggotnya yang tercukur. Scene berganti. Saat Joe melihat TV, dia melihat tayangan talk show dan membicarakan pembunuhan Donna serta anaknya Joe yang sudah mulai tumbuh dewasa, bernama Mia Rose, sedang bermain biola dengan indahnya. Dan melihat hal tersebut, Joe tampak mulai bersemangat dong dengan hidupnya. Joe pun mulai transisi, di mana Joe yang suka coli dan berfantasi, maksud saya mabuk-mabukan dan bermalas-malasan, kini menjadi seorang yang mau berolahraga. Meninggalkan hobi minumnya, Joe juga mulai menulis surat untuk Mia, anaknya, untuk diberikannya ketika si Joe keluar dari tempat itu. Joe pun juga mulai mencopoti tembok untuk jalan keluar sehingga dia bisa kabur dari situ. Setelah Joe menemukan jalan keluar, dia kembali mengambil surat-surat yang telah dia tulis sebelumnya. Joe ketika sedang mengamasi barang-barangnya, melihat lagi tayangan talk show di mana sudah 20 tahun kini anak Joe sudah tumbuh dewasa dan berusaha memaafkan Joe ketika Joe mau menemuinya. Namun, asap dari atap keluar lagi membuat dirinya pingsan kembali. Scene berganti. Sekarang, Joe yang sudah bebas keluar dari kotak koper entah siapa ya yang membungkus si Joe ini hingga dia bisa berada di dalam koper. Joe juga diberi sedikit uang, kacamata, dan handphone, serta surat-surat yang telah ia tulis untuk anaknya. Sampai di sini kita masih belum tahu akan bertuju kemana cerita ini sebenarnya. Dan siapa yang menculik Joe dan kenapa tiba-tiba Joe bisa keluar. Saya juga heran dan penasaran. Oke lanjut. Joe yang melihat seorang wanita membawa payung berwarna kuning yang tak asing baginya lantas mengejar wanita itu. Hingga dicegah oleh para pemuda yang tak dikenalnya. Lantas Joe pun langsung mengejar mereka semua sampai mampus. Tiba saatnya Joe memergoki pembawa payung berwarna kuning tersebut. Saat Joe mendekatinya, ternyata payung tersebut sudah berpindah tangan kepada seorang laki-laki idiot yang antri ke sebuah klinik. Keributan sempat terjadi, hingga ada seorang wanita bernama Mary yang berprofesi sebagai perawat di klinik tersebut dan melerai keduanya. Wanita itu atau Mary tampak memberikan Joe kartu nama bila mungkin terjadi sesuatu kepada Joe. Joe bisa menghubungi Mary kapanpun ketika Joe membutuhkannya. Joe pun pergi menuju ke bar milik Chucky. Chucky, yang telah lama tak melihat Joe, sempat tidak mengenali wajah Joe. Mereka berdua berbincang-bincang dengan cerita Joe yang gila, yang membuat Chucky terheran.
Saat berbincang-bincang asik dengan si Coli, maksud saya si Coki, Joe ditelepon seseorang tanpa nama dan mengucapkan selamat atas hari pertama Joe dibebaskan. Joe pun dibantu Chucky untuk menemukan pelaku yang telah mengurung Joe, namun sepertinya belum membuahkan hasil. Esok harinya, Chucky menemukan Joe di dalam kamar dan tergeletak tak sadarkan diri. Lantas, Chucky menghubungi seseorang yang dia lihat dari kartu nama yang dibawa Joe. Dan ternyata itu adalah Mary. Mary dengan jiwa penyayangnya menunggu Joe sembari membaca surat-surat yang telah dibawa Joe untuk anaknya. Joe terbangun dan sontak mengagetkan Mary yang sedang membaca surat-surat milik Joe. Mary yang tahu sebenarnya Joe adalah orang yang baik, bersedia membantu Joe menyelidiki pelaku yang selama ini Joe cari. Dimulai dengan nama-nama yang telah ditulis oleh Joe, serta mencoba menu-menu makanan restoran yang biasa Joe makan saat dikurung. Singkat cerita, Joe menemukan merek, menu dan rasa yang sama pada sebuah restoran yang telah dia makan biasanya selama 20 tahun. Joe juga mendapati seorang laki-laki memesan makanan dan membawanya dengan jumlah yang cukup banyak. Joe pun tampak mengikuti laki-laki tersebut hingga ke gedung tempat di mana Joe dikurung saat itu. Tiba saja, Joe sudah dengan mudah menemui Johnny. Johnny adalah bos dari pemilik hotel atau ruangan yang mengisolasi Joe. Namun sayangnya dia bukanlah dalang sebenarnya.